Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Hari ini adalah pembelajaran pendidikan agama Hindu. Apakah anak-anak sudah sembahyang? Ingat, meskipun tidak sekolah, anak-anak wajib melaksanakan trisandi 3 kali sehari, pagi, siang, atau sore menjelang malam. Biasakan itu menjadi sebuah kebiasaan ya anak-anak. Ya anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang materi mengenal Tripararte. Anak-anak pernah dengar kata Tripararte? Pasti belum ya. Sekarang Ibu akan mulai menjelaskan. Tapi sebelum itu, Ibu akan bertanya kepada anak-anak. Apakah di antara anak-anak ada yang pernah membuatkan kopi, teh, atau minuman lain buat orang tuanya? Jika iya, itu adalah wujud kasih sayang anak-anak kepada orang tua. Nah, kasih sayang juga adalah bagian dari Tripararte. Sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut, Ibu akan bercerita tentang seorang anak yang bernama Wisnu. Wisnu adalah seorang anak yang suka menolong. Setiap hari, jika ada temannya yang kesusahan, dia selalu membantu. Begitu juga di rumah, Wisnu selalu membantu orang tuanya. Selain itu, Wisnu juga anak yang rajin belajar, rajin bekerja, dan banyak lagi hal-hal baik yang Wisnu lakukan. Di lingkungan masyarakat, Wisnu dikenal sebagai anak yang sangat baik. Pasti kalian semua ingin seperti Wisnu kan? Nah, untuk itu, mari kita belajar Tripararte. Buku yang digunakan adalah buku yang seperti ini anak-anak. Nih, tapi bukunya belum datang. Nanti kalau bukunya udah datang, Ibu kasih tahu di WA dan anak-anak ambil ke sekolah ya. Tapi sebelum itu, mari kita belajar tentang Tripararte. Nah, apa itu Tripararte anak-anak? Tripararte terdiri dari 2 kata, Tri dan Pararte. Tri artinya 3, ingat ya anak-anak, Tri artinya 3 dan Pararte artinya kebahagiaan. Tri artinya 3, Pararte artinya kebahagiaan. Jadi, Tripararte adalah 3 perilaku yang membuat atau membuat kebahagiaan untuk anak-anak. Ya, di sini akan Ibu jelaskan lebih lanjut mengenai pengertian Tripararte. Apa tadi arti tri anak-anak? Apa? Nah, tri artinya 3. Kemudian pararte artinya kebahagiaan. Jadi, Tripararte adalah 3 perilaku yang dapat mewujudkan kebahagiaan. 3 perilaku, berarti ada 3 perilakunya. Apa saja itu anak-anak? Apa 3 perilaku yang bisa membuat hati anak-anak bahagia? Yang satu, pembagian Tripararte yang pertama adalah asih. Nah, asih adalah perilaku kasih sayang. Menumbuhkan perilaku asih dapat dimulai dari diri sendiri. Nah, perilaku asih itu adalah perilaku kasih sayang. Menumbuhkan perilaku asih atau perilaku kasih sayang itu bisa dimulai dari diri sendiri. Misalnya, anak-anak sayang nggak pada diri anak-anak sendiri? Kalau sayang, maka gimana caranya menyayangi diri sendiri? 1, mandi yang bersih. 2, keramas yang bersih. Jangan sampai ada kutu, jangan sampai berbau. Kalau sampai berbau rambutnya, ada kutu, itu artinya anak-anak gak sayang pada diri sendiri. Nah, gampang. Perilaku asih bisa dimulai dari diri sendiri. Tadi mandi, kemudian keramas. Apalagi gosok gigi. Itu artinya menyayangi diri sendiri. Kalau anak-anak tidak sayang, tidak jarang mandi, anak akan korengan, gatal-gatal. Terus apa? Badan bau, gak ada yang ngajak. Nah, kalau anak-anak sayang pada diri sendiri, anak-anak akan mandi, keramas, gosok gigi. Jika gak gosok gigi bisa gimana anak-anak? Sakit gigi kan? Nah, asih adalah perilaku kasih sayang.
Jika anak-anak sudah bisa menyayangi diri sendiri, maka anak-anak akan lebih bisa menyayangi orang lain. Perilaku asih tidak hanya untuk diri sendiri. Perilaku asih adalah untuk semua ciptaan Tuhan. Kelas 1 kita sudah belajar tentang ciptaan Tuhan. Nah, perilaku asih pada diri sendiri tadi gimana? Mandi, keramas, gosok gigi, makan makanan yang sehat, menjaga kesehatan tubuh, berolahraga. Itu untuk diri sendiri. Nah, perilaku asih kepada orang lain, misalnya kepada orang tua, membantu orang tua, nyapu, ngepel, nyuci, ngempu adik, jumah dados masih. Ngempu adik adalah perilaku asih, perilaku kasih sayang. Jangan dan sedikit-sedikit adiknya dicubit, sedikit-sedikit adiknya diganggu, ada mainannya diambil, ibunya sampai marah-marah, repot. Itu bukan perilaku asih. Perilaku asih adalah perilaku kasih sayang. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan perilaku asih itu apa aja. Yang untuk diri sendiri, untuk orang lain, pada orang tua, kepada saudara. Jangan bertengkar. Selalu bantu saudaranya. Kepada teman. Anak punya teman kan? Teman di sekolah, teman di masyarakat, teman yang di rumah. Nah, ada teman, ajak bermain. Jangan saling ejek. Jangan saling ganggu. Sayangi, tolong. Misalnya, ada temennya yang kesusahan. Saya nggak punya WA. Tugasnya Bu Sangayu apa ya? Datang ke rumah, ajak dia. Pakai masker. Karena sekarang masa pandemi ya anak-anak ya. Ayo sini bikin tugas sama-sama. HP saya baik kok pakai bikin tugas, nanti kita kirim sama-sama. Itu perilaku asih, kasih sayang, sayang sama temennya. Tidak selalu dibilang sayang, sayang, ketang adik dan disuruh sayang-sayang, ada mama nih cupit saja, ada mama nih teplak saja. Ken mainan nih, sing bang tenang adik. Itu bukan perilaku kasih sayang. Perilaku kasih sayang itu dari hati. Sayangin you. Jika saling sayang menyayangi, hati bahagia nggak? Bahagia. Ya, itu contoh salah satu perilaku dari Tripararte. Yang pertama asih. Pembagian Tripararte yang pertama adalah asih. Dah kan? Kasih sayang. Ciptaan Tuhan yang lain, binatang. Ada cicing jekaplok. Nggak boleh seperti itu. Kalau dia mau gigit wajar dipukul. Tapi kalau dia tidak mengganggu, jangan diganggu, disayangi. Kalau anak-anak punya hewan peliharaan, misalnya sapi, tegol jumah, kalau sing bang amah, sing tadi harus dikasih makan, itu wujud kasih sayang. Dikasih minum dia karena dia diikat, nggak bisa nyari makan. Punya kucing dipelihara, sayang, tapi sing bang amah, tuh sing sayang ada nih, bang yung amah, dan lah siap, bang yung amah. Itu wujud kasih sayang terhadap ciptaan Tuhan, terhadap binatang. Pada tumbuh-tumbuhan gimana? Bertepuk daunnya kering, tanahnya kering, siram, kasih air. Pohonnya berang, isi pupuk. Nah, itu wujud kasih sayang kepada tumbuh-tumbuhan. Kemudian kepada lingkungan gimana? Bekaruan lulu mekacakan, sampah banyak berserakan. Apa yang anak-anak lakukan sebagai wujud kasih sayang kepada ciptaan Tuhan? Alam juga ciptaan Tuhan loh. Nah, anak-anak perlu merawatnya. Demutang sampah plastik sembarangan. Suruh mau belanja makan ciki, ija di tong sampah nah, kamu pempen. Yen bak lulu ni memberarakan di jumah lan menjahitan lan apa je. Bak memberarakan jemak sampah nyampat. Aman bebersih lingkungan ni yas kan kena. Nah, aman yas ngena lingkungan ni itu adalah wujud kasih sayang kepada ciptaan Tuhan. Itu juga asih. Jadi, pembagian yang pertama dari Triparata adalah asih, wujud kasih sayang. Kasih sayang itu intinya menyayangi gitu. Ciptaan Tuhan,
apa saja ya makhluk hidup, benda mati itu disayangi. Sing jejak mari disayangi jek sangkola jak sirap bareng sayang, bukan begitu. Kasih sayang itu adalah merawat dia, memelihara dia, mengasihi dia. Dan metatu badin itu mengasihi adane. Menghormati orang tua itu aja wujud kasih sayang. Menjep prakat dengkik mimi nih metakon mama meme yan begai tugas busang ayu kanyal kalau pelayanan malu. Itu bukan wujud kasih sayang. Membentak orang tua itu menyakiti hatinya, berarti tidak menyayangi. Ya, tidak menyayangi. Jawab aja pelan-pelan. Den ke gae mi kalau pelayanan malu. Nah ingetang lagi ngai nah pasti kita ki mama. Kalau aman betengai pasti orain. Sing ada mama nguwelang panak itu karena gedeg gajak panak nih. Pasti karena saya. Welang karena anak-anak ingin jadi lebih baik. Nah, jadi anak-anak juga harus nurut sama orang tua. Itu wujud kasih sayang. Sayangin orang tua, jangan bikin sakit hati. Nah, sudah itu adalah satu contoh dari triparate, yakni asih. Contoh yang kedua adalah punya. Apa itu punya? Pembagian yang kedua, apa itu punya ya? Bu, saya nggak tahu punya itu apa ya. Yang tadi asih sudah kan kasih sayang. Nah sekarang akan ibu jelaskan punya itu apa. Punya artinya adalah memberikan bantuan. Memberikan bantuan. Nah, bantuan itu apa ya? Nah, bisa berupa tenaga, bisa berupa materi. Materi bisa pakaian bekas, bisa beras, bisa makanan pokok, bisa uang. Itu disebut punya. Tapi punya itu harus diberikan kepada orang yang tepat. Misalnya, ada anak idih-idih mulai. Anak idih-idih itu sehat, badannya kekar, orangnya sehat. Ada idih-idih mulai. Nggak usah dikasih. Meski anak-anak kasihan. Nggak usah dikasih kalau badannya masih sehat, fisiknya bagus. Tapi ada anak dadong-dadong, atau ibu-ibu ngajak panah, ada orang cacat, minta-minta. Kasih, harus dengan ikhlas anak-anak ngasih. Kasih bantuan apa yang anak-anak bisa. Misalnya ngelah nasi cuma bangga piring. Kangguang nasi na bu nah tiang sing lapo. Kanggo ini bu tiang lapis 2.000. Dadi bantuan untuk orang yang tepat itu disebut punya. Nah untuk ke pura juga bisa. Misalnya ada nakal nyumbang pembangunan pura karena dananya kurang, karena minta sumbangan atau dana punya. Anak-anak bisa berpunya di sana. Tepat itu untuk tempat suci, berpunya membantu pembangunan tempat suci. Sudah? Punya itu adalah memberi bantuan kepada orang lain. Intinya memberi bantuan ya. Punya artinya memberi bantuan. Tapi tetap ingat bantuan diberikan kepada orang yang tepat. Misalnya teman anak-anak ada di sini mau bekal. Cinga ini anak-anak mau belanja. Kamu mau bekal apa sih? Nah, sing mau bekal. Bang ini pes siu mau belanja mu. Itu bantuan. Tepat anak-anak. Ada timpannya mau belanja nih. Bekal 5.000. Mau belanja ngot lah unyangan nih. Itu kan anak-anak bekal 3.000. Mau belanja. Jangan terus. Ide dek. Gak usah dikasih. Dia udah belanja tadi puas. Jangan kasih bantuan pada orang yang gak tepat. Punya artinya memberi bantuan. Itu bagian dari tripartite yang nomor 2. Tadi asih yang nomor 1. 2 yang nomor 3. 2 yang punya. Ya, sekarang yang nomor 3. Yang nomor 3 itu bakti. Bakti adalah perilaku hormat kepada orang tua, guru, dan orang lain. Bakti itu adalah perilaku hormat kepada orang tua, guru, dan orang lain. Bakti, perilaku hormat. Gimana caranya menghormati? Siap gerak, hormat gerak. Bukan yang seperti itu anak-anak. Bakti
bakti, itu yang ketiga, bagian dari Triparata. Yang ketiga, bakti, perilaku hormat. Perilaku hormat kepada guru, kepada orang tua, kepada orang lain, kepada Tuhan. Mana caranya menghormati Tuhan? Tuhan, hai Tuhan, hormat gerak. Bukan yang kayak gitu. Perilaku hormat kepada Tuhan adalah menjalankan ajarannya dan menjauhi larangannya. Misalnya, Tuhan ngasih nggak anak-anak mencuri? Enggak kan? Tuhan pernah nggak ngajarin anak-anak mencuri? Enggak. Ajaran Tuhan adalah selalu kebaikan. Jadi anak-anak harus selalu berperilaku baik. Sing bang maling, maling. Terus, bakti kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara sembahyang. Rajin-rajin membakti, itu menghormati Tuhan artinya. Bangsing juga orang yang nak takut ya Tuhan, bani sing kok. Nah ini nyemak pulpen timpal nih, nyemak pensil timpal nih, mencuri, itu tidak menghormati Tuhan, tidak menghormati ajaran Tuhan. Dah. Yang kedua, menghormati orang tua. Yang ke caranya menghormati orang tua. Dunian borain do dengki-dengki ke orang tua nih. Kemudian bantu orang tua. Apa jorino kena orang tua? De pesu, masa ada corona. Tutang, jumah nami. Takut orang tua nih panak nih kena corona. De baru de pesu, ya ada corona, sing takut ya corona, sing udah dinyautin gitu. De mau pelayanan gaya tugasnya anda nalau. Itu bukan perilaku menghormati orang tua. Berkata-kata sopan, berperilaku yang sopan, mengikuti perintah orang tua, itu adalah salah satu cara menghormati orang tua. Kemudian hormat kepada guru. Mengerjakan tugas yang diberikan, mendengarkan video yang diberikan. Kemudian gimana? Kalau ketemu guru, ucapkan salam, Om Swastiastu. Hormat kepada guru. Kalau gurunya lagi ngomong, anak-anak diem. Kalau ditanya, jawab. Itu perilaku hormat kepada guru. Rajin belajar, itu salah satu contoh menghormati guru. Karena permintaan guru itu nggak banyak. Siswanya rajin belajar. Kalau rajin belajar, masalah pintar, masalah dia menjadi juara, itu nggak penting. Yang penting anak rajin belajar dan menambah wawasan. Tuh. Nah, itu 3 perilaku atau 3 pembagian dari Triparata. 1. Asih. 2. Punya. 3. Bakti. Nah, untuk hari ini penjelasannya sekian dulu. Tugas anak-anak adalah 1. Kerjakan tugasnya di buku tugas. Kan anak-anak sudah punya buku tugas agama. Kerjakan di buku tugas. Soalnya yang pertama, apa arti kata tri? Yang kedua, apa arti kata pararte? Yang ketiga, sebutkan pembagian tripararte. Itu saja anak-anak. Tugasnya cuma 3. 1. Apa arti kata tri? Yang kedua, apa arti pararte? Yang ketiga, sebutkan pembagian tripararte. Ya pembagiannya pasti ada 3. Sebutkan, tulis ya, 1 ini, 2 ini, 3 ini ya. Kerjakan di buku tugas. Kemudian kirim foto anak-anak menyaksikan video ibu dan kirim jawaban anak-anak. Foto dulu jawabannya, terus kirim ke WA group. Nanti ibu periksa, ibu nilai. Kemudian minggu depan akan ibu ulangi lagi membahas tentang pengertian triparate dan pembagian triparate secara serta contoh-contohnya yang lebih luas. Ingat, kirim foto anak-anak saat menyaksikan video, kirim jawaban anak-anak melalui WA group. Foto jawabannya, isi nama, nomor, dan kelas. Kirim foto anak-anak menyaksikan video, isi nama dan nomor absen. Mengirim foto saat menyaksikan video itu ibu pakai absensi. Kemudian nilai tugas tetap ibu foto, cara anak-anak menjawab, perilaku anak-anak saat mengirim foto itu menjadi penilaian sikap anak-anak. Sekian dulu dari ibu, kita akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.
Ingat jaga kesehatan dan sampai jumpa. Dadah.